Oke. Kita tadi sudah baca ayatnya. Ini ayat yang sering kali, mungkin beberapa kali kalian sudah dengar ayat ini dan mungkin beberapa apalagi yang roket nanti pasti tadi juga dengar ayat ini juga ya. Nah, minggu lalu kan Kakak Doni yang khotbah. 2 minggu lalu, Cidevi ya, yang di depan ini yang paling cantik bagi saya. Wuhu, dia. Jangan-jangan ya, jangan-jangan. Tak bilang cantik lagi ada Mitore di sini nih. Cantik, memang ada Mitore mungkin di sini ya. Oke, thank you istri. Yang manis tapi bukan gula. Ya 2 minggu lalu Cidevi sharing tentang judul khotbahnya itu New Creation, ya kan? New Creation. Ada satu hal yang saya notice dari khotbahnya Cidevi dan khususnya bagian menanggalkan manusia lama, ingat ya? Cuma waktu itu kemarin outernya dibuka sama Cidevi dan ngambil outer yang baru, menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Gitu kan? Nah, ini dia, ini statement yang dari Cidevi sampaikan. Mengenakan manusia baru terwujud saat kita mengenal pribadi Yesus dengan benar. Pengenalan akan Kristus harusnya mengubah hidup kita semakin serupa dengan Dia. Karena jika tidak serupa dengan Kristus, berarti kita sedang menjadi semakin serupa dengan dunia. Gini, sadar atau nggak sadar, setuju atau tidak setuju ya. Kita ini hidup di dalam persimpangan guys. Semua, all of us, kita hidup di dalam persimpangan. Kita serupa seperti Kristus atau kita menjadi serupa seperti dunia. Dua ini aja, ya kan? Bahayanya gini, dunia itu nggak pernah berhenti untuk memperkenalkan dirinya pada kita. Nggak pernah berhenti. Mereka tidak pernah terlelap untuk memperkenalkan dirinya pada kita. Dan ironisnya lagi, kita ogah-ogahan mengenal Allah. Dunia nggak berhenti memperkenalkan dirinya, kita berhenti mengenal Allah. Selesai. Akhirnya yang masuk dalam kehidupan kita adalah prinsip dunia. Yang masuk dalam kita tanpa kita sadarin, kita sedang dimuridkan oleh dunia. Kita tidak lagi dimuridkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak lagi dimuridkan oleh kebenaran Injil. Nah, coba kita lihat ya. Coba kita lihat di bagian atasnya. Kan kita sudah tahu nih, ayat 13 sampai 16 itu ngomong soal apa? Jadi kamu adalah garam dan terang dunia. Kita sudah tahu ya. Tapi latar belakangnya itu apa sih? Matius 5 ayat 10 sampai 12 ngomong seperti ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian KJCN yang ngomong gini, "Ko, please lah. Kita ini loh gak dianiaya. Kita loh mau nyanyi-nyanyi keras-keras juga gak ada yang ngelarang kita, gak ada yang nimpukin kita dengan batu. Tidak ada yang melarang kita pergi ke gereja. Semuanya ini, ayat yang tersebut, ayat yang ke-10 sampai ke-12 itu tidak relevan bagi kita kok. Mungkin relevan di tempat-tempat yang lain. Kalau itu dihotbahkan di Rusia, di China mungkin ya, atau di Myanmar, atau di Kamboja, Laos dan segala macam, ketumbar, kunyit jahe gitu. Ya itu mungkin relevan untuk di ini, tapi gini, kalau kita nggak relevan kayaknya, are you really sure? Itu tidak relevan dalam kehidupan kita, yakin dah. Jadi gini, kalau tak simpulkan ya, dianiaya, difitnah, tadi dicela, itu kalau tak cari kesimpulan adalah gini. Segala sesuatu, satu oknum menyerang oknum yang lain dengan tujuan untuk membinasakan oknum yang diserang. Benar ya? Kalau dianiaya, dicela, terus difitnah, itu tujuannya adalah untuk menjatuhkan oknum yang diserang. Setuju ya? Orang menfitnah seseorang itu adalah supaya nama baiknya hancur. Ya kan? Orang menganiaya seseorang supaya tubuhnya hancur, tubuhnya binasa, ditumbang, dicela supaya dia juga mental breakdown. Benar ya? Tapi gini, setuju ya kalau tak simpulkan kayak gitu. Gini, mungkin secara fisik kita tidak menerima celaan secara langsung. Kita tidak difitnah, apalagi kita dianiaya. Enggak, kita enggak diserang apa-apa. Kita tidak dijatuhkan,
kita tidak dicela, kita tidak dilecehkan. Tetapi, listen to me, secara prinsip, dunia menghantam kita sedemikian rupa sehingga kita jatuh, tidak berdaya, dan akhirnya prinsip kerajaan Allah hilang dalam kehidupan kita dan yang menguasai kita adalah prinsip dunia. Apa yang Tuhan Yesus bilang gini, tantangan kita mungkin gak sampai dalam bentuk fisik kayak sekarang ini. Gak sampai bentuk fisik sampai kita ngalamin, wah Ninaya dipukul ke sini mesti sampai jalan 10 kilometer gitu kan. Dari pagi sampai ini kehujanan, becek-becek dan segala macam. Kita gak sampai kayak gitu guys, gak sampai kayak gitu. Tapi gini, percayalah, kalau kita tidak memperhatikan apa yang dikerjakan oleh dunia, apa yang tidak kasat mata itu sesungguhnya itu jauh lebih memiliki power dibandingkan apa yang kasat mata. Coba, kalian bisa dengar suaraku pakai mikrofon ini. Mikrofon ini bisa menyala karena ada apa? Ada listrik. Listrik kalian bisa lihat gak? Yang bisa kalian lihat adalah mikrofonnya. Tetapi mikrofon tanpa listrik, apalah artinya? Benar gak sih? Jadi apa yang tidak kasat mata itu jauh lebih powerful dalam kehidupan kita. Nah, makanya kan di ayat 12, ayat 10 sampai 12 Tuhan Yesus memberikan sebuah pesan pengharapan kepada setiap orang percaya bahwa kita nanti akan menerima upahnya nanti kita di sorga. Mungkin kayak Jason juga ngomong gini, kok itu kayaknya nanti lagi deh. Nanti itu kan upah di sorga nanti kita masih muda. We were young and wild and free. Kita ini masih muda kok, udah usah ngomong mati-mati lah. Nanti lah upah di sorga, udah usah ngomong soal ke sorga. Tapi satu hal yang kita mesti pelajarin hari ini, satu hal yang kita mesti sadarin hari ini. Di tengah kehidupan kita, apa sih yang Tuhan ingin janjikan dalam kehidupan kita? Selain upah kita nanti di sorga, Tuhan janjikan satu kepastian, yaitu apa? Identitas. That's why hari ini judulku adalah Identity Unlock. Wah ini kan ingat kan? Generation Camp kapan hari? Unlock ya kan? Identity Unlock. Jadi ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Menjadi garam dan terang itu sebuah natur yang harus dihidupi dan dikerjakan. Bukan untuk dicapai. Bukan untuk dicapai. Karena sudah jelas sekali bahwa Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Garam dan terang dunia. Bukan jadilah garam, kamu jadilah garam, kamu jadilah terang. Tuhan Yesus sudah ngomong gitu. Ini adalah otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Saya yakin Tuhan juga akan memampukan kita untuk menjalani peran ini. Kalau Tuhan sudah kasih identitas ini, Tuhan bukan cuma sekedar kasih tahu, kamu itu garam, kamu itu terang. Tapi Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita. Nah selanjutnya yang kita harus sama-sama telaah dan renungkan adalah jika Tuhan sudah menentukan bahwa kita adalah garam dan terang, apa yang harus kita lakukan? Apa yang Tuhan ingin kita pahami dan hidupi tentang identitas yang Tuhan berikan ini. Kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita bagi jadi dua sermonku hari ini. Yang pertama adalah permanen, yang kedua adalah konsisten. Oke, kita masuk ke poin yang pertama ya, permanen. Cara Tuhan membangun satu bangsa ya, kalau kita lihat cara Tuhan memilih bangsa Israel dan segala macam. Itu caranya dari dulu sampai sekarang itu sama caranya. Jadi ada satu bangsa, pertama dari siapa? Abraham, dipanggil, terus disuruh keluar dari Ur Kasdim ke tempat yang akan ditentukan sama Tuhan, akan ditunjukkan sama Tuhan. Tempatnya di mana? Gak tahu. Tapi yang pasti adalah ditarik keluar. Nah, ya. Ishak juga gitu, sama tuh. Yakub dan setelah itu apa? Yusuf, zamannya Yusuf dan akhirnya zamannya Musa. Bangsa Israel ada di Mesir, dikeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Caranya Tuhan bekerja dalam satu bangsa itu adalah ditunjuk dan dikuduskan, dikhususkan. Caranya sama. Tapi caranya pada waktu perjanjian lama adalah Tuhan memelihara bangsa Israel dengan sangat luar biasa. Dia tunjukkan kemahakuasaannya. Waktu bangsa Israel berhadapan dengan Mesir, Mesir berhadapan dengan apa? 10 tulah. Ya kan sampai mereka pontang-panting sampai akhirnya sudah pergi. Ketika bangsa Israel pergi keluar dari Mesir, bangsa Mesir waduh gak bisa nih. Kenapa tak bebasin dia bangsa Israel? Dikejarlah sama orang Mesir kan. Sampai dikejar sama orang Mesir sampai di Laut Merah terbelah, bangsa Israel lewat. Sampai orang Mesir masuk ke dalam Laut Merah dan lautnya nutup lagi. Bangsa Mesir benar-benar tenggelam di sana.
Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya. Waktu di padang gurun, Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Ada mana di pagi hari. Bangsa Israel minta daging, Tuhan datangkan burung puyuh. Tuhan datangkan burung puyuh. Tuhan pelihara bangsa Israel dengan luar biasa. Waktu di Masa dan Meriba, bangsa Israel mau minta air. Tuhan kasih air. Tuhan pelihara. Tuhan jaga. Sampai akhirnya pada zaman Yosua. Ya, sampai pada zaman Yosua mereka melewati sungai Yordan. Dan apa yang terjadi? Mereka berhadapan dengan Yeriko. Tuhan menyatakan kuasanya lagi. Coba ya, lihat bagaimana Tuhan memilih. Dan Tuhan bekerja di dalam kehidupan bangsa Israel. Seakan-akan kayak gini, seakan-akan ya kayak gini. Hei, bangsa lain di luar Israel, Amalek, Mesir, Asyur segala macam. Lihat di Israel itu ada Allah yang hidup. Sama kayak gini. Coba lihat sini. Kayak sebuah panggung besar. Israel itu kayak sebuah panggung besar. Dan semua bangsa menatap Israel dan mengatakan, bener nih. Makanya itu kan banyak orang di ini waktu kalau kita baca di Yosua ya, di kitab Yosua, itu banyak orang ngepir. Mau ketemu sama Israel, takut. Sampai ada satu bangsa namanya Gibeon, itu kayak gitu. Akhirnya menipu Yosua, kami dari bangsa yang jauh dan segala macam. Sisanya nanti kalian baca aja. Mereka takut semua ketemu sama bangsa Israel. Takut karena apa? Bukan karena bangsa Israel itu hebat. Bukan karena bangsa Israel jago berperang. Tetapi karena ada kuasa Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Cara Tuhan bekerja apa? Menguduskan dan bekerja di tengah bangsa-bangsa itu. Ya, di tengah bangsa Israel. Tapi apa bedanya sama sekarang? Apa bedanya sama sekarang? Sama, Tuhan menguduskan kita. Jelas ya? Tadi ada apa? Kita dipilih dan dikuduskan. Jelas banget kan? 1 Petrus 2 ayat 9 ngomong apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Tadi kita juga nyanyiin. Ku milikmu kan? I am yours, now forever, in your grace, I'm surrender. We are milik Tuhan gitu kan. Kita ini semua milik Tuhan. Kita dipilih, tapi bedanya apa sama yang dulu? Beda kok. Dulu kuasa Tuhan itu mujizat kayaknya celelean aja. Kalau sekarang mujizat itu mesti kita mesti mencari Tuhan, goncangkan tahta Tuhan. Kita mesti berpuasa dulu, baru mujizat terjadi. Bedanya itu enggak. Bedanya adalah kalau dulu kehadiran Tuhan di tengah bangsa Israel digambarkan dari apa? Kemah. Tabut suci Allah, itu kehadiran Tuhan di sana. Sekarang, tabut suci itu di mana sih? Dalam dirimu. Dalam dirimu. Kalau dulu, Tuhan menyatakan dirinya pada bangsa Israel dan semua bangsa melihat pada bangsa Israel dan melihat, wah ada Allah besar di sini. Ada Allah yang luar biasa. Sekarang, umat pilihan Tuhan, nyata Tuhan dalam kehidupanmu dan sekarang disebar ke seluruh dunia. Semua waktu dulu sudah lihat sini. Tapi sekarang apa? Ketika Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, saudara dan saya. Dalam kehidupan kita, Tuhan membawa kita kepada bangsa-bangsa lain. Kita disebar. That's why, itu kenapa identitas yang Tuhan berikan adalah kamu garam dan terang. Garam dan terang mesti disebar. Nangkep gak? Bedanya ketika Yesus sudah datang, dia menggenapi janji Tuhan yang luar biasa, karya keselamatan yang luar biasa. Dia jadikan kita alatnya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Kita mesti tersebar, jangan berada dalam toples saja. Tapi kita mesti bersebar. Untuk apa? Untuk menyatakan rasa kita, untuk menyatakan dampak kita sebagai terang. Bukankah garam dan terang? Itu sifatnya menginfluence kan. Memberikan dampak kan. Memberikan dampak dalam kehidupan kita. Tapi gini, mari kita sama-sama ini ya. Mari kita sama-sama renungkan lebih dalam. Lebih dalam hal ini. Garam dan terang dari dulu itu sifatnya sama, permanen. Kalau sudah ngomong garam, dari zamannya Tuhan Yesus, garam selalu asin. Terang selalu menyirnakan kegelapan. Seberapa kecil terangnya, kegelapan akan sirna. Iya kan? Seberapa sedikit garamnya, cuma 1 jumput gitu, tapi tetap akan memberikan rasa.
di tempat objek yang kita garamin. Benar gak sih? Mari kita renungkan lebih dalam ya. Jika Tuhan memberikan identitas yang permanen ini, artinya ada sebuah rencana besar yang Tuhan rancangkan untuk kita. Permanen loh, garam dan terang. Sifatnya menginfluence, sifatnya memberikan dampak. Tuhan tidak main-main dengan rancangannya dalam kehidupan kita. Dia berikan identitas bukan sekedar julukan. Julukan sama identitas itu apa bedanya sih? Julukan itu kalau ada orang yang seperti objek tertentu. Ada temanku disebut, ini waktu SMA ya, temanku disebut kebo. Karena apa? Modelnya kayak kebo. Tapi apakah dia kebo? Bukan, itu julukan. Itu julukan. Aku ingat banget tuh kenapa dia dinamain kebo. Waduh, dia pemakan segala men. Sudah asli. Bahkan dia pernah ini ya, pernah tunjuk ini. Aku bisa makan ini. Dia makan cicak dong. Di tak gitu. Dimasukin. Ayo siapa yang beranu, siapa yang mau kasih taruhan ini. Aku bisa, percaya nggak percaya, tapi ditelan aja sama dia. Benar, itu kan. Waduh, tapi itu berdampak sama ininya ya, tubuhnya ya. Tubuhnya itu akhirnya kulitnya itu walus pol. Tapi tangannya kasar. Oh, kayak cicak. Anyway, iya, bener-bener kayak gitu, bener-bener. Tapi anyway, itu julukan. Aku ngomong julukan. Kenapa kok dia disebutin kebo? Karena julukan. Tapi kalau kebo asli, ya memang dia punya potensi sebagai kebo. Bener gak sih? Kerbau yang asli ya memang kita ngelihat, ya ini kerbau. Karena apa? Ada potensinya di dalamnya. Dia besar, ya kan? Badannya besar, ya kan? Bertanduk gitu kan. Bawa apa namanya? Bajak dan segala macam. Nah itu memang kita lihat apa? Ada potensinya di sana. Tapi kalau julukan seperti, belum tentu dia memiliki identitas seperti yang dijulukan itu. Nangkep gak sih? Tuhan bukan sekedar memberikan identitas, bukan sekedar memberikan julukan pada kita. Dia memberikan identitas dalam kehidupan kita. Berarti kalau Tuhan memberikan identitas, termasuk di dalamnya ada potensi. Potensi sebagai garam dan potensi sebagai terang. Ironisnya, kita justru memilih menjadi segala sesuatu yang tidak permanen. Kita lebih memilih untuk menjadi apa yang dunia pertontonkan. Kita lebih tertarik membangun identitas kita sendiri yang sebenarnya menghancurkan identitas yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Kita lebih suka untuk jadi seperti itu. Guys, gini, untuk berdampak dan memberikan pengaruh atau influence di tengah dunia ini bukanlah sebuah kewajiban, tapi hal yang harus adalah sebuah natur yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Naturnya itu sudah ada. Potensinya dalam kehidupan kita itu sudah ada dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya pada kita dan sudah mencurahkan anugerahnya pada kita, mari kita renungkan lebih dalam. Jika kita ragu dan hanya menganggap bahwa keberdampaan kita hanya sebagai sebuah kewajiban secara tidak langsung. Kita renungkan ya. Jika kita ragu dan hanya menganggap bahwa keberdampaan kita hanya sebagai sebuah kewajiban, secara tidak langsung kita sedang hidup tidak sesuai dengan kapasitas yang Tuhan sudah berikan. Dan secara tidak langsung juga kita sedang menganggap remeh apa yang Tuhan sudah kerjakan serta apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita ini menganggap sebuah kewajiban itu bisa dilakukan. Kadang-kadang kita lakukan, kadang-kadang kalau ndak mood gitu ya kita melakukannya dengan ya sekedarnya. Tapi kalau kita lakukan itu dengan sebuah pengertian. Kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah berikan ini. Dengan sungguh-sungguh, dengan sebuah pengertian. Ya karena naturnya itu sudah dalam kehidupan kita. Keberdampaan kita itu akan dirasakan oleh banyak orang. So hari ini, Tuhan sudah memberikan identitas yang begitu kuat dan teguh. Kapanpun dan dimanapun kita harus menyatakan itu. Dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Coba yang renungkan gini. Jika kita memiliki sebuah potensi yang besar,
dan kita benar-benar menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita akan menunjukkan hal itu. Kalau kita sadar bahwa kita punya potensi nih ya, kita akan tanpa kita sadari dan kita merenungkan dan kita menghidupinya tanpa kita sadari, kita akan menunjukkan potensi tersebut. Nih, saya lihat di sini ada beberapa ini ya, beberapa saudara, beberapa Kejisians yang suka dance, ya, suka dance. Dulu coba ingat, pertama kali belajar dance, belajar hip hop, gitu kan? Kalian belajar hip hop ada pertama diajarin apa? Bounce. Iya, benar gak sih? Ya bounce ya, bounce ya. Oke. Terus apa diajarin apa lagi, apa segala macam popping gitu kan? Wah gitu kan? Oke. Ya coba ya, refleksi ya, refleksi. Kalau denger lantunan lagu, ngebeat banget, pasti kalian, aku pernah lihat ya, baru belajar dance itu, pasti rasanya tahan. Jalan gitu sampai gitu kan? Relate nggak? Relate nggak? Coba. Rasanya tuh, apalagi kalau denger lagu TikTok yang lagi viral dan ada gerak-gerakan ya kan? Cahaya ning bulan, no, rasanya tak duk tak tas gitu kan? Ayo coba, bener nggak? Bener nggak? Iya kan? Bener nggak? Paling enggak ini. Ketika kalian mendengar lagu, kalian berusaha dengan sekuat tenaga supaya badan kalian tidak bergerak. Paling enggak dalam otak kalian ada gerakan. Setuju nggak? Paling enggak ada kotak gerakan kan? Sudah tahan gitu, nothing gonna stop us now, tahan. Nothing gonna, tapi di dalam gitu, nothing gonna stop us. Dan itu gerakannya Dante. Ya, paling enggak gitu. Di dalam otak kalian pasti ada gitu. Bener gak sih? Relate gak? Kenapa kok gitu? Karena dance itu bagian dalam kehidupan kalian, bagian dalam pikiran kalian, bagian dalam jiwa kalian. Terus gini pertanyaannya. Kalau mulai nih ya, kalau sudah suka dance itu, biasanya celananya mulai gombrang. Hip hop cuy. Sepatunya sepatu yang tinggi-tinggi biasanya. Hip hop. Pakai apa di sini? Bajunya gombrong, oversize. Jalan sudah. Nggak mau tuh pakai ini, pakai earphone, nggak mau apa earphone? Headphone. Gede kan? Minimal kalau nggak ada lagunya, taruh sini dong. Iya kan? Taruh sini dong. Woi, sini, taruh sini. Dalam. Tapi tetap lagunya, cahaya ning bulan gitu kan. Tetap aja. Bener gak sih? Bener sih? Mulai dandanan kita, dandan gitu kan. Overdosis gitu. Coba. Dandanan kita sudah mulai berubah kan? Coba ya yang hip hop nih. Yang lain sudah, yang relate dan segala macam. Apapun yang kalian ada di dalam pikiran kalian. Musik juga gitu. Kalau suka musik gitar atau apa. Kalau ada lagu mesti paling enggak gini-gini. Pemain keyboard paling enggak. Terus dengar ada yang sedikit salah gitu. Bener gak sih? Relate enggak? Yang nyanyi itu. Ada. Gitu. Ya, gak nyampe, ya. Bener gak sih? Karena apa? Ada di sini. Dan kita tidak sungkan. Kalau kita suka nyanyi, ada lagu favorit kita ikut nyanyi. Ikut main musik, ikut ngedance dan segala macam. Kita enggak sungkan tuh dibilang gini kan. Ih, si paling K-pop. Ih, si paling hip hop. Tapi kita mulai sungkan kalau kita dibilang, ih, si paling Kristen. Kita enggan dicap Kristen. Why? Kita dicap hip hop kita biasa aja sih. Kita dicap paling Jesse, lebih seneng kita. Kita dicap paling groovy, kita seneng Paul. Kita dicap lebih paling super shy, kita seneng banget. Kita dicap paling BTS, kita paling seneng banget. Tapi kalau kita dicap sebagai Kristen,
No, 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 nah. Yang penting biasa aja jadi orang Kristen. Coba kita renungin. Coba kita renungin. Tuhan sudah nyatakan itu dalam kehidupan kita. Kenapa itu tidak jadi pikiran dan ada di dalam hati kita? Kenapa waktu kita akan menunjukkan kekristenan kita. Pribadi Kristus dalam kehidupan kita. Kita mulai overthinking. Aduh, apa kata orang nanti kalau aku ngomong kayak gini? Apa kata orang kalau aku ngomong ayat? Apa kata orang kalau aku ngomong sing baik-baik dan segala macam? Apa kata orang? Kita overthinking. Tapi kita tidak pernah overthinking kepada potensi kita yang lain. Mari kita renungkan hari ini. Mari kita renungkan hal ini. Harusnya dimanapun kita berada, kita memberikan rasa dan menghalau kegelapan di sana. Hey guys, identitas yang Tuhan berikan itu tidak bergantung dari latar belakang kita, status sosial kita, pendidikan kita. Tuhan tidak lihat itu. Tuhan langsung bilang, kamu garam dunia. Kamu terang dunia. Jelas sekali. Tuhan tidak lihat. Cek, lihat. CV-mu apa? S1 di mana? Lanjut S2 atau enggak? Oh kalau S2 baru kamu garam. Kamu di mana? Tinggal di mana? Oh menganti, enggak usah enggak jadi garam. Jauhan. Dalam macet-macet itu kamu sudah tidak jadi garam di sana. Banyak emosinya. Anyway, Tuhan enggak ngelihat itu, puji Tuhannya. Dia sudah langsung katakan, kamu garam dan terang. Artinya ada potensi juga di dalamnya. Kenapa kita mesti ini? Kenapa kita mesti takut untuk menunjukkan itu pada dunia? Ya kan? Hari ini, coba kita renungkan ini. Tuhan Yesus menekankan fungsinya. Garam itu jangan sampai kehilangan asinnya. Dan terang jangan sampai ditaruh di bawah gantang. Jangan sampai taruh di bawah gantang. Gantang itu apa? Ini anakku nih loh, gantang banget. Gantang itu ukuran untuk membeli biji-bijian. 1 gantang, 2 gantang itu dia. Ukurannya itu. Gantang itu kayak kaleng tembaga gitu loh. Jadi jangan sampai ditaruh di bawah gantang. Tidak kelihatan terangnya. Identitas yang Tuhan berikan itu sempurna. Dan saat kita mengambil keputusan untuk hidup di dalamnya, kita akan terus disempurnakan dalam menghidupinya. Hingga orang lain merasakan dampaknya. Sempurna, tidak perlu diapa-apain lagi. Sudah nyata dalam kehidupan kita. Dan itu ada dalam kehidupan kita guys. Jadi garam dan terang. Selanjutnya, bagaimana menghidupinya? Kalau memang benar-benar identitas Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita, bagaimana cara kita menghidupinya? Bagaimana kita jadi dampak bagi orang lain? Yang kita perlu lakukan adalah kita konsisten. Konsisten itu seperti apa? Kita masuk ke poin yang kedua. Ini ya. Garam pada zaman Yesus itu selain memberikan rasa asin, dia juga digunakan untuk mengawetkan makanan. Kan dulu nggak ada kulkas, ya kan? Nggak ada kulkas dulu. Jadi cara mengawetkan makanan itu adalah dikasih garam. Jadi daging atau apapun itu dilumurin garam supaya apa? Supaya awet. Nah kok bisa? Namanya pengawetan itu adalah namanya osmosis. Anak IPA mana suaranya? Osmosis, ada yang bisa jelasin osmosis itu apa? Anak IPS loh ini yang ngomong. Wow. Gak tergores ego kalian. Osmosis itu adalah di mana garam itu mengeluarkan air di dalam bahan makanan tersebut hingga bahan makanan itu dehidrasi, akhirnya minta minum. Dehidrasi sampai kekurangan air, di mana air yang ada di dalam bahan makanan itu yang memunculkan mikroba yang akhirnya membuat daging tersebut busuk. Nah kalau ada garam, airnya keluar, tidak ada mikroba, akhirnya daging itu tidak busuk. Itu proses osmosis. Anak KIPA sudah mulai tergores, saya anak KPS di sini. Oke, anyway. Jadi gini, nah gini ya, setuju atau enggak setuju? Sadar atau enggak sadar? Kita hidup di dunia yang kian lama, kian busuk guys. Kian lama, kian busuk. Dengan pemikirannya, dengan prinsip-prinsipnya, that's why Tuhan meletakkan kita di dunia. Makanya dibilang apa? Garam dunia. Ditaburkan di dunia ini. Supaya apa? Kalau kita ada di sana, kebusukan tidak terjadi. Ya, kebusukan tidak terjadi. Kita memberikan rasa dan kebusukan juga tidak terjadi. Nah, kita ini bukan pengubah dunia anyway.
Kita bukan pengubah dunia. Yang sanggup mengubahkan dunia itu Tuhan. Kita alat bagi Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kuasa-Nya yang sanggup mengubahkan dunia. Kita alatnya, kita anak-anaknya, dan kita hidup di dalamnya. Nah, cara Tuhan bekerja dengan memakai kita sebagai agentnya, mengubahkan dunia, itu gini. Dengan kita memahami peran kita, memahami identitas kita sebagai garam dan terang. Kita harus ada aplikasinya nih. Aplikasinya tak singkat jadi 3P. Yang pertama, gimana sih supaya kita bisa menyatakan garam, kita bisa menyatakan rasa kita, dan kita bisa membuat dunia ini terhindar dari kebusukan, dari prinsip-prinsipnya dan sudut pandangnya adalah yang pertama adalah P yang pertama adalah pertemanan. Ya, P yang pertama pertemanan. Gini, jelas sekali ya, membangun pertemanan itu harus secara inklusif. Harus secara inklusif, nggak boleh pilih-pilih. Saya suka sekali tadi Doni juga sempat kutip, kaget juga aku tadi. Wih, Doni kok kutip ini juga ya. Kita di sini dari berkumpul dari semuanya. Tidak memandangkan suku, ras, budaya dan segala macam. Kita berkumpul semua di sini. Itu sangat indah. Jadi kalau pertemanan, kita bangun pertemanan pada dunia. Kita sebagai garam dan terang, jangan milih-milih temennya. Kalau berteman, saya bersyukur di sini kita adalah sebuah komunitas yang inklusif. Ada orang Batak di sini, Joy. Batak ya, Joy. Batak. Ada yang dari suku Jawa, ya, ada yang dari suku Jawa. Saya Chinese yang beberapa kali dulu awal-awal Karen ikut Komsel gitu, Karen langsung, oh Hiski yang ngantuk ya denger. Enggak, bukan ngantuk, mataku memang kayak gini. Kadang-kadang aku soalnya buka kacamata kan. Kalau aku buka kacamata kan mataku tambah kecil kan. Jadi aku perhatikan gini, Hiski yang ngantuk ya. Bukan, memang mataku kayak gini. Iya kan. Jadi ada aku orang Chinese ya, keturunan Chinese tapi bisa Madura, Cina Madura gitu kan. Chicago. Apa tadi? Cina apa Chicago? Cina campur Gorontalo gitu kan. Ada sini, ada yang Manado, Tandaki Manado bukan? Bukan ya? Sok tahu banget gue. Sok tahu banget ya. Ada yang dari Poso, A2 ya kan? Ada yang dari Lomban nih loh, Manado juga, ada dari Manado juga, Lomban, ada dari Bali, kita banyak banget, Bang Chandra atau Raja, iya kan? Kita semua inklusif guys. Aku senang banget kita berada di sini. Kita bukan karena kita enggak ngeliat-liat, kita kumpul sama yang rambutnya lurus kabeh gitu kan, rambut yang berintik ketemu berintre gitu kan. Wah, yang rambutnya Siti sama ko Andre aja. sorry. Ya kan? Jadi kita enggak milih-milih, kita enggak miji-miji. Supaya apa? Pertemanan itu masih inklusif kan? Mesti inklusif. Supaya apa? Kita bisa menyatakan kasih Tuhan pada mereka. Bayangin kalau kita berteman aja kita milih-milih, bagaimana kita bisa jadi garam dan terang? Percayalah, kalau kita berada di tempat kita kuliah saat ini, mungkin minoritas kita. Mungkin minoritas, tetapi ada tujuan Allah di sana. Tetapi tidak semua budaya itu harus diikuti kan. Orang Manado paling kuat Bamaki. Petit. Astaga. Paling kuat Bamaki. Coba kalau kita garam berada di satu tempat, kita berbudaya dengan mereka, relevan dengan mereka, haruskah kita juga maki? Kalau kita ada di Surabaya, haruskah kita juga ikut meso? Ayo kita renungin sama-sama ya. Kita renungin sama-sama. Haruskah kita ikut meso? Aku nggak meso kok. Diperhalus aja. You know what I mean. Coba renungin. Nih, kita kumpul ya. Sini 2 kumpulan nih di satu tempat. Anggap aja bayangannya di Makrus, kalian tahu semua bayangannya di Makrus ini. Yang enggak pernah ke Makrus sudah. Gak apa-apa. Kayak di Makrus gini, Makrus yang bayangin. Di satu meja, bukan kumpulan gereja, satu kumpulan lagi itu adalah kumpulan gereja juga. Ngomongnya, belakangnya ada imbuhannya semua. Entah yang gereja atau yang di luar gereja. Apakah kita disebut dengan garam? Apa bedanya kita? Mari kita renungkan sama-sama. Saya tidak menganggap bahwa kalian harus rubah dan segala macam. Tapi mari kita renungkan. Kalau kita sadar sebagai garam,
Apakah harus semua budaya kita ikutin? Kita pilih-pilih dong. Makan ikan, semua ikan itu baik. Tapi durinya masa kita makan juga? Dagingnya makan, durinya buang dong. Benar gak sih? Kita renungkan sama-sama ya. Coba. Bagaimana kita bisa jadi pembedaan sama dunia kalau obrolan kita sama? Apa yang membedakan kita dengan, sorry guys. Apa yang membedakan kita? Thank you Ben. Apa yang membedakan kita? Kalau kita berada di tengah dunia, kita kumpul di tengah dunia, tapi budaya dunia juga sangat terasa di sana. Apa bedanya kita? Pertemanan kita. Kita ada di lingkungan teman kita. Kita lebih sering ngomong gospel, gosip pelayanan, atau gospel sungguhan. Coba kita renungan. Saya waktu nyiapin ini, bukan berarti saya sudah, koiskia kalau ada koiskia pertemanan, semuanya asin lah kalau ada koiskia gitu. Nah. Kena keringetku asin. Nah, aku juga waktu aku renungin ini. Iya ya, apa sih yang bedain? Apa sih yang bedain kita? Kalau kita kumpul-kumpul, terus orang dengar, sama aja. Apa dong? Coba, waktu aku siapinin bener. Aku yang terlebih dahulu tertegur guys. Bener gak ya? Omonganku bener gak ya? Di tengah ini omonganku bener gak ya? Masihkah ada omongan-omongan yang sia-sia? Harus salah. Kok iya itu kan cuma ngomong soal budayaannya aja kok. Dan itu juga diperhalus. Oke, tak tanya lagi. Kita ngomong seperti itu karena kita marah, kecewa atau apa? Enggak kok itu cuma ini aja. Nah pertanyaan selanjutnya, harus tak ngomong itu? Serius guys, waktu aku renungin ini dan siapin ini. Aku yang terlebih dahulu dicabik-cabik. Astaga. Ayo, kalau kita tahu bahwa dunia, kita berada di tengah-tengah dunia, dan kita adalah garam dan terang, harusnya kita buat pembedaan sama orang lain. So, hari ini, kalau kita sudah tahu, kita menghidupi kehidupan yang begitu beda dengan dunia kita, karena kita tahu bahwa ada potensi ilahi dalam kehidupan kita. Kita mulai membangun sebuah hubungan dengan teman-teman kita, sesama kita, yang di luar Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, mungkin yang sudah lama ke gereja, mungkin yang benar-benar tidak tahu tentang kebenaran. Kita ngobrol sama mereka dan mereka mulai melihat ada sesuatu yang beda dalam kehidupan kita. Kita membangun sesuatu, kita membangun pertemanan, kita membangun komunikasi sama mereka. Dan mulai kita menyatakan kebenaran. Waktu kita menyatakan kebenaran, itu tidak bisa lepas dari hubungan kita dengan Tuhan. Apa hubungannya kok? Hubungan kita dengan Tuhan sama hubungan dengan sesama. Ya, perhatikan ini. Sebelum kita harus terlebih dahulu membicarakan sesama kita pada Tuhan sebelum kita membicarakan Tuhan kepada sesama kita. Jadi, kalau kita punya perkumpulan, punya tempat nongkrong, bicarakan itu pada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, aku berdoa buat si A, si B, si C, dan segala macam. Aku berdoa buat mereka. Dan setelah itu kita bicarakan tentang Tuhan kepada mereka. Supaya apa? Yang kita bicarakan bukan tentang diri kita, tetapi Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Come on guys, ini yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Terus yang kedua, setelah kita membangun pertemanan, yang kita mesti bangun itu adalah sebuah penerimaan kepada orang lain. Setelah jembatan pertemanan terbangun, mulai kita masuk di fase penerimaan. Fase ini kita mulai membangun sebuah hubungan yang lebih dalam. Bagaimana membangun hubungan yang lebih dalam pada sesama? Jadilah pendengar yang baik. Gimana sih cara kita jadi menerima orang? Gini ya, kalau di sini ada yang belajar komunikasi, Arsel ini belajar komunikasi. Hukum Laswell apa, Vel? Who says what? Apa? Who says what? To whom? With what? In which channel? Ya, in which channel. Itu jadi kita berbicara kepada siapa? Dengan menggunakan apa, dengan timbal baliknya itu seperti apa, ya kan? Gitu ya, kurang lebih kayak gitulah. Itu hukum komunikasi yang disampaikan oleh Laswell. Jadi bagaimana kita bisa menjadi komunikator yang baik? Bagaimana kita bisa menjadi komunikator yang baik? Ketika kita menjadi pendengar yang baik. Bagaimana kita bisa menyatakan Injil? Injil itu kan kabar baik, ya kan?
Bagaimana kita bisa menyatakan kabar baik kalau kita tidak pernah mendengar kabar buruk dari teman kita? Ya kan? Bagaimana kita bisa mendengar kabar baik? Jadi setelah kita bangun pertemanan, kita jadilah seorang yang bisa menerima teman-teman kita di lingkungan kita dengan cara menjadi pendengar yang baik. Kadangkala cara Tuhan bekerja melalui kehidupan kita bukan menjadikan kita sebagai pemberi arahan, tetapi Tuhan menempatkan kita untuk menjadi sandaran bagi yang membutuhkan. Cuma jadi sandaran aja, cuma dengerin mereka aja. Sekali lagi, dunia kita yang kita hidupin itu sudah mengarah kepada kebusukan. Kenapa kebusukan? Mungkin mereka banyak hal yang mereka tidak bisa tumpahkan ketika mereka ada di rumah. Ketemu kita cuma kebanyakan kita ngomong tentang diri kita. Well, which is good kalau kita ngomong soal kebenaran firman. Tetapi bagaimana kita bisa menyatakan kebenaran firman kalau kita nggak pernah tahu sakitnya apa. Masa kalau ke dokter terus tiba-tiba kalian datang ke dokter, langsung ditanya, gini ya solusinya supaya Anda sehat dan segala macam. Kan dokter selalu tanya apa? Sakit apa? Benar gak sih? Sama aja. Ya kan? Kita jadi pendengar yang baik dulu. Pendengar yang baik dulu supaya apa? Supaya kita bisa teteskan Injil di tempat yang tepat. Minggu lalu sangat baik sekali, sangat luar biasa sekali. Kak Doni ngomong seperti ini. Tuhan notice pada the unnoticed. Tuhan sayang mereka. Tuhan peduli pada mereka. Jika Tuhan notice pada mereka, masa kita enggak? Jika Tuhan perhatikan kehidupan mereka, masa kita enggak? Masa kita mau masa bodoh dalam kehidupan mereka? So, hari ini Tuhan yang sudah jadi sandaran dalam kehidupan kita saat kita lemah. Dia jawaban pada saat kita bingung. Dia jadi kekuatan pada saat kita jatuh. Makanya, mari gini, kalau Tuhan taruh kita dimanapun kita berada, di keluarga kita, tempat nongkrong kita, Tuhan juga mau pakai kita menjadi sandaran buat orang lain. Bukan kita yang kuat, tapi karena Tuhan taruh potensi sebagai garam dan terang. Supaya mereka. Dan yang terakhir adalah apa? Setelah kita bangun pertemanan, kita menerima mereka, apa yang kita lakukan? Pemberitaan Injil. Sebarkan gospel. Ya kan? Pemberitaan Injil. P yang ketiga, pemberitaan Injil. Memberitakan Injil bukan hanya tugas pastoral. Ini adalah privilege bagi setiap orang percaya. Privilege buat kita semua. Privilege buat kita semua. Mungkin ada yang takut. Aduh, kalau beritakan Injil itu aku takut takut salah takut nanti akhirnya jadi hal yang batu sandungan buat orang lain. Kan aku masih belum sempurna. Tidak perlu menjadi sempurna dalam memberitakan Injil. Hanya perlu sikap hati yang selalu ingin disempurnakan. Kamu tidak perlu. Kalau memberitakan Injil itu perlu orang sempurna. Gak ada yang beritain Injil guys. Aku pun gak ada di sini. Aku ini siapa sih? Tidak sempurna. Banyak kesalahan. Masih banyak kesalahan kecacatan berpikir masih banyak. Kesalahan dalam bertutur kata juga masih sangat banyak. Kesalahan kelakuan masih sangat banyak. Hati yang masih sering tergores dan segala macam masih sangat banyak. Masih rapuh. Tapi apa? Hanya anugerah Tuhan yang menguatkan. Bukankah Tuhan yang menentukan bahwa kita adalah garam dan terang? Bukan karena ini perform kita kan? Oh, performmu bagus, kamu jadi garam. Performmu bagus juga, kamu jadi terang. Kamu jadi kopi aja, nggak ada. Semua Tuhan katakan apa? Garam dan terang. Iya kan? Kadang-kadang kita ini terjebak pada gini, sebuah pemikiran bahwa wah kita mesti sempurna dulu, mesti tata omongan kita. Takut kalau kita ngomong soal kebenaran firman. Bukankah yang terpenting adalah kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Bukan bagaimana caranya. Caranya itu apa? Kita bangun pertemanan, kita bangun juga penerimaan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Orang lain bisa mendengar Injil melalui kehidupan kita. Saat kita memahami dan menikmati kasih Allah, maka kita akan dengan kesadaran serta semangat penuh untuk memberitakan Injil. Kita harus mulai beralih dari penikmat Injil kepada pemberita Injil. Kita mungkin penikmat Injil, kita masuk dalam proses pemuritan dan segala macam. Tapi satu hal guys, kita harus jadi pemberita Injil juga. Bagian terakhir ini yang kita mesti pahamin sama-sama ya. Kita buka di ayat yang terakhir, Matius 5 ayat 16. Perhatikan ini ya. Ayat 16 ngomong seperti ini. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan
memuliakan Bapamu yang sorga. Sekali lagi, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tujuan utama kita berbuat baik, tujuan utama kita bertutur kata dengan benar, tujuan utama kita melakukan segala sesuatu yang baik, yang diterima oleh masyarakat dengan luar biasa, adalah tujuannya memuliakan Bapa kita yang di sorga. Tujuannya bukan kemuliaan nama kita. Tujuannya bukan untuk supaya kita dikenal baik, dikenal murah hati, dikenal sabar, dikenal tutur kata kita baik, dikenal kita ini penuh dengan respect. Enggak, kita bukan untuk mencari kehormatan manusia. Tetapi tujuan kita menyatakan ini semua supaya Bapa dipermuliakan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan taruh dan kerjakan dalam kehidupan kita itu sifatnya permanen. Sampai kapanpun, dimanapun kau berada hari ini, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Permanen. Masalahnya, kamu konsisten gak ngelakuin itu? Kamu konsisten enggak? Kita konsisten enggak memikirkan hal itu? Kita konsisten enggak kita menghidupi hal itu? Mungkin hari ini aku gak tahu posisinya gimana ya. Mungkin hari ini ada yang berpikir, gini, Tuhan gak salah tah. Kasih aku tahu bahwa aku ini garam dan terang. Aku ini sangat rapuh dan aku sangat mungkin kehilangan rasa asinku. Dan aku sangat mungkin untuk diinjak-injak orang. Aku sangat mungkin, aku ini terang tapi aku berada di bawah gantang. Sehingga orang lain tidak merasakan terangku. Setuju tak? Beneran tak Tuhan ini pilih aku? Beneran tak Tuhan memberikan identitas ini sama aku? Gimana sih? Pertanyaan selanjutnya adalah kayak gini kan? Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana sih supaya kita terus jadi asin dan bisa membuat orang lain, kumpulan kita itu memiliki rasa Kristus di sana. Gimana sih caranya? Ketika kita melekat kepada sang sumber, yaitu Kristus sendiri. You know what? Kalau tadi aku bilang bahwa garam itu fungsi utamanya memberikan rasa, memberikan sebuah taste, salty dimanapun dia ditaburkan. Dia memberikan dampak. Dia memberikan influence. You know what? Seumur hidupnya. Kenapa kita harus melekat pada Kristus supaya kita tidak pernah kehilangan rasa asin kita? Seumur hidupnya, Yesus tidak pernah kehilangan rasa asinnya. Dia bertemu dengan pelacur. Pelacur tersebut bertobat dan merasakan taste of Christ. Merasakan rasa Kristus. Dia bertemu dengan pemungut cukai. Zakius bertobat. Matius bertobat. Dia bertemu dengan orang sakit. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia bertemu dengan orang yang tertolak. Orang tertolak itu diterima. Yesus tidak pernah kehilangan rasa asinnya sama sekali. Dialah sang garam dunia yang sejati. Tetapi ketika seumur hidupnya, dia memiliki rasa asin dan menyebarkan rasa asin. Pada akhir hidupnya, dia diinjak-injak orang. Seakan-akan dia kehilangan rasa asinnya. Supaya apa? Kita di dalam dia yang sangat rentan untuk kehilangan rasa asin. Kita tidak akan pernah kehilangan rasa asin lagi. Ketika kita melekat, ketika kita merenungkan, ketika kita menghidupi kehidupan Kristus yang sejati. Itu jaminan kita. Kita tidak pernah kehilangan rasa asin. That's why Tuhan menjaminkan dirinya sendiri. Kamu adalah garam dunia. Karena apa? Kristus yang sudah menjadi tawar untuk kita. Supaya kita terus memiliki rasa asin itu ketika kita berada di dalam Kristus. Kita adalah terang. You know what? Waktu di atas kayu salib, Tuhan Yesus selama hidupnya dia mengajarkan apa? Aku terang dunia. Yesuslah terang dunia. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Ketika kita melekat kepada sang terang sejati. Tetapi waktu di atas kayu salib, Yohanes mencatatkan, kegelapan memenuhi seluruh bumi. Sifat terang, ketika ada terang, kegelapan sirna. Tetapi ketika sang terang tergantung
antara langit dan bumi di atas kayu salib. Dia mengalami kegelapan yang paling pekat. Kegelapan menguasai seluruh bumi. Supaya apa? Di dalam dia kita akan terus menjadi terang. Dimanapun kita berada. Hari ini, yuk kita renungkan hari ini. Ini bukan main-main guys. Ini bukan main-main guys. Tuhan panggil kamu, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kamu. Tuhan punya sebuah rancangan yang luar biasa. Kamu berada di keluarga ini hari ini. Kamu berada di dalam kampus A, kampus B, kampus C. Dimanapun kau berada, dimanapun kau sekolah. Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu. Jangan lewatkan. Tuhan mau pakai kamu hari ini. Tuhan mau pakai kamu hari ini. Sama-sama tundukkan kepala. Kita renungkan hal ini.